Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ajija maju ke depan. Siap berdiri, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ketua kelas, bisa duduk di mejanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita semua dapat kembali ke sekolah untuk melaksanakan pembelajaran. Apakah masuk semua hari ini? Kemarin ada yang tidak masuk. Siapa ya kemarin tidak masuk? Bayu. Kenapa Bayu kemarin tidak masuk? Sakit. Berapa hari kemarin tidak masuk? 3 hari. 3 hari. Sakit apa? Terus Sakit tipes. Maka dari itu kalian harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan? Atur pola makan, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak bermain. Kalau kita terlalu banyak bermain, akhirnya stamina kita habis terkuras. Makan jangan telat, ya. Sudah sarapan semuanya? sudah. Sarapan itu penting agar kita bisa konsentrasi. Nah, kalau kita konsentrasi, maka pelajaran itu langsung nyantol ke otak. Paham semuanya? Jadi kita harus sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, biar kita konsentrasi, coba tepuk semangat. Semangat 45. Kita habis ini ice breaking dulu ya, biar otak fresh, konsentrasi. Coba, ayo konsentrasi. Coba semua berdiri. Apal ya ice breakingnya ya? Nah, coba 3, 2, 1. 2 tangan ke depan, lalu di 2 tangan, lalu pegang lutut. Pinter, berarti konsentrasinya bagus. Coba 1 kali lagi ya, 1 kali lagi ya. 3, 2, 1. 2 tangan, lalu di 2 tangan ke atas, lalu pegang telinga. Siapa yang salah? Mana Arsa salah, Sa? Tendi salah. Oh, coba maju. Berarti kurang konsentrasi. Ya, yang lain bisa duduk kembali. Nah,
Kalau ini tidak konsentrasi, kita nyanyikan dulu biar konsentrasi, biar semangat. Lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua? Sudah. Coba. Garuda Pancasila. Ya, tepuk tangannya. Pancasila. Rakyat adil makmur. Tepuk tangan untuk yang benar. Bisa duduk kembali. Nah, ice breaking sudah, konsentrasi sudah. Nyoba kita mulai agak kilas balik. Kemarin kita belajar. Oh ya, hari ini pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Ya, kemarin pendidikan Pancasila terakhir sampai mana ya? Fungsi dan kedudukan Pancasila. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Itu adalah pembelajaran yang terakhir kemarin. Nah, hari ini kita belajar mengenai penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ada berapa? 5. Pancasila ada 5. Setiap sila kita harus bisa mengimplementasikan, baik itu sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Pancasila fungsi dan tujuan untuk negara kita sudah jelas. Ya, pandangan hidup atau falsafah ideologi bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat, sebagai siswa juga harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar Pancasila tujuannya untuk apa? Kita lihat di sini. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari ini untuk apa? Peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila, baik itu sila pertama sampai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi kalian bisa menganalisis, bisa menyebutkan, ya. Kalian juga harus tetap belajar, ya, agar pinter membaca, pinter belajar di rumah, agar cita-cita kalian tercapai. Ya, jadi kalau malas belajar, maka cita-citanya tidak tercapai. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita seperti ini. Ya, manfaatnya kita belajar ini agar kita bisa melaksanakan, menerapkan butir-butir setiap sila-sila di dalam Pancasila. Jelas anak-anak? Nah, sekarang kita memasuki kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya coba dikeluarkan alat tulisnya dan bukunya. Kita persiapan di dalam pembelajaran. Kita lihat ya di depan. Nah, tadi katanya Pancasila ada berapa? 5. Pancasila ada 5. Yang pertama, Bayu disimbolkan dengan bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lenita, kedua simbolnya apa?
rantai emas bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa Arsya? Simbolnya apa yang ketiga? Pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Yang keempat apa Caca simbolnya? Kepala banteng. Bunyinya pinter. Yang kelima apa Pendi? Simbolnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Sekarang setiap sila-sila Pancasila itu mempunyai hal yang harus kita implementasikan, ya, diantaranya contoh sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya apa? Berdoa sebelum makan, ada menjalankan agamanya masing-masing, ya, itu berhubungan dengan beribadah, harus bertoleransi beragama. Untuk Pancasila yang kedua, apa itu? Membantu teman yang jatuh. Kalau ada teman yang jatuh, jangan disoraki, ya, jangan ditertawai, tapi dibantu. Paham Bayu? Paham, pinter. Yang ketiga, apa? Gotong royong membersihkan sekolah. Contohnya ada piket kelas. Tadi ada yang tidak piket? Piket semua? Ya. Oh, pinter. Jadi itu adalah kewajiban kalian. Ya, sebagai siswa ada hak dan kewajiban. Kewajiban kalian adalah bergotong royong membersihkan kelas dengan piket kelas. Selanjutnya yang keempat, apa itu? Berdiskusi, ya, atau bermusyawarah. Nah, nanti kita berdiskusi. Kalian kemarin sudah dibentuk kelompok, nanti berdiskusi. Jangan menang sendiri, ya, harus semuanya adil menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pikirannya. Pancasila yang terakhir kelima, apa? Berlaku adil kepada siapa saja, tidak boleh pilih, ya, tidak boleh membeda-bedakan. Ya, misalkan Bayu dari Papua, ya, temannya dari Jawa, ya ditemani, tidak boleh dijauhi, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sila kelima ini harus kita amalkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah sedikit gambaran materi pada pagi hari ini. Ya, nanti ada video, ya, kalian amati, karena ini kan sudah dibagi kelompoknya. Ada tiga kelompok, sudah berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ada yang visual, gambarnya, melihat gambar langsung paham. Ada yang mendengar langsung ngerti. Ada yang butuh energi, ya, mendengar bisa, melihat bisa, ya, kelompok 3 kinestetiknya bagus. Maka dari itu saya harapkan nanti ketika kerja kelompok kalian harus bagus hasilnya, karena sudah memiliki perbedaan masing-masing. Jelas semuanya? Sekarang, ya, kita lihat videonya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya, oret-oretannya, dicatat poin-poinnya yang kalian dengarkan, ya, ditulis, dicatat semua poin-poin yang kalian dengarkan, agar nanti ketika ada tugas yang saya bagikan, kalian mampu dan bisa untuk mengerjakan. Ayo, siapkan alat tulisnya. Sudah siap?
Ya, kita perhatikan videonya di depan. Apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang negara tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain: beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan menurutnya. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati agama orang lain. Yang keempat, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Yang kelima, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama. Kemudian yang keenam, rajin beribadah dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Itulah contoh-contoh pengamalan dari sila pertama. Kita lanjutkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua antara lain: yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, misalnya membantu korban bencana alam, dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan Tuhan dalam agama. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjemput teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Sekarang kita lanjutkan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Yang keempat, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang kelima, gotong royong atau kerja bakti. Yang keenam, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Kemudian yang ketujuh, berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dan yang terakhir, bermain dengan rukun bersama teman. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga. Kita lanjutkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namanya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat,
mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang keenam, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Kemudian sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan panggilan kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Yang kelima, menghargai hasil karya yang dibuat orang lain. Yang keenam, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang ketujuh, menghormati hak-hak orang lain. 8. Berbuat baik dan saling membantu serta bergotong royong. Itulah contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima. Nah, demikian video mengenai buku ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa. Nah, kalian telah melihat video mengenai penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah kalian catat info-info yang penting tadi? Nah, nanti abis ini ya saya bagikan masing-masing kelompok tugas diskusi. Jadi ya ada penilaiannya, ada individu, ada kelompok. Jadi harus aktif semua. Jangan mengandalkan satu teman saja, tapi semuanya. Itu juga termasuk penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi penerapan Pancasila tadi ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan keluarga, ada lingkungan masyarakat, bahkan di lingkungan negara. Ya, jadi kerjakan dengan tanggung jawab, ya, berdiskusi yang baik, dan kerjakan apa yang diperintahkan. Understand? Yeah. Coba biar tidak jenuh. Selamat pagi anak-anak. Coba semangat. Pinter. Sekarang akan saya bagikan tugas pada pagi hari ini. Untuk kelompok 1 dan 2, siapkan guntingnya ya. Kita belajar memotong-memotong. Diamati gambarnya sesuai dengan Pancasila keberapa nanti. Dipotong yang bagus. Nah, jadi untuk kelompok pertama dipotong pakai gunting, nanti terus belakangnya dikasih double tip, ya. Nanti ini gambarnya apa? Oh, ini Pancasila keberapa? Ya, langsung nanti dipresentasikan. Paham ya kelompok 1 ya? Ya. Kenapa Anda bawa gunting? Nggak bawa gunting. Ya, bentar. Bisa pinjam ke temannya atau ini habis ini ada. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2 sama, nanti kita belajar menggunting ya, kalian belajar menggunting yang rapi, yang bagus. Nanti ini terserah kalian didiskusikan, jangan sama. Contoh ini Pancasila 1 semua enggak.
Ini boleh yang satu, boleh yang dua, boleh yang tiga. Contoh, Pancasila 1 tadi kan bukan hanya satu poinnya, penerapannya banyak. Jadi jangan sama. Contoh ini misalkan beribadah, misalkan ini toleransi beragama, misalkan ini berdoa sebelum makan, paham ya? Satu saja. Setiap baju satu Pancasila, penerapan Pancasila. Tapi beda-beda satu kelompok ya. Makanya diskusikan biar beda. Nanti yang kedua sama, tidak harus satu warna semua. Understand? Yes. Sekarang untuk kelompok ketiga. Kelompok ketiga. Sama, silakan ya didiskusikan. Tidak harus sama. Ya. Namanya diskusi, jangan semua sama. Nanti dipresentasikan di depan. Ya, jangan lupa nama dan kelompoknya. Ya. Silakan berdiskusi, kerja kelompok. Nanti saya keliling untuk memantau mana yang aktif, mana yang tidak aktif di dalam berdiskusi. Siapa yang tadi di Bapak Gunting? Kelompok 2 bawa semua, ada. Nisa sama Nisa tok. Siapa yang tadi? Motongnya yang bagus, sudah kelas 6 ya. Motongnya yang rapi, nulisnya yang rapi, jangan nulisnya asal-asalan, karena habis ini sudah masuk SMP, agar tulisannya diperbaiki. Waktunya masih lama, jadi jangan terburu-buru. Diselesaikan dengan baik. Kenapa Bayu? Ada yang kesulitan? Nanti di sini bisa pakai solasi saja ya. Kalau ada yang double tip bisa di belakang double tip atau solasi.
Kalau ada yang mengalami kesulitan, bisa bertanya atau bisa ditanyakan ke teman yang lain dalam satu kelompok. Kalau ada kesulitan bisa diskusikan ya. Dilihat gambarnya orang sedang apa, nanti dilihat sesuai dengan Pancasila keberapa. Untuk kelompok 1 dan 2 tetap jaga kebersihan ya, jangan sampahnya berserakan. Silakan diteliti lagi, ditanyakan lagi kepada temannya apakah mungkin ada yang sama atau bagaimana.
Untuk presentasi waktunya kurang 10 menit ya. Masih kurang 10 menit. Untuk presentasi waktunya kurang 10 menit. Ini apa ini? Pancasila berapa? Kedua. Biar tidak lupa atau biar tidak tertukar, ditaruh aja angkanya ya. Pancasila ke-1, 2, 3, 4, atau 5. Bisa di atas atau di bawahnya juga kalau masih ada. Habis pakai ada solasi. Kelompok 2 ada solasinya? Ada. Oh, ada. Ini kelompok 1. Yang sisanya tadi solasinya aja. Ditulis saja dulu di belakang biar nanti waktunya menempelkan langsung ya. Sesuai dengan pemahaman kalian. Apa ini? Tidak ada kata-kata hikmah di dalam kerja bakti itu. Nanti untuk kelompok 3 bisa dibagi ya. Siapa yang membacakan Pancasila pertama, siapa yang kedua. Jadi satu anggota biar tidak membacakan semua. Jadi satu anggota satu, nanti ada satu anggota yang bagian pembuka dan penutup. Silakan ditunjuk ya siapa nanti. Ayo dikerjakan. Kurang 5 menit lagi. Ayo yang belum digunting-gunting. Kurang 5 menit lagi kita memasuki masa presentasi. Udah.
Sila ketiga. Itu sedang apa itu tadi? Membantu. Berarti sila ketiga, Itu sila keempat. sila keempat. Dinas. Kedua. Kok diurut? Membantu ya teman yang jatuh. Pancasila keberapa ya? Coba tanya temannya yang lain. Ayo, sila keberapa ya? 3 Persatuan Indonesia itu menolong. Kok diurut? Ayo, berdiskusi kepada teman yang lain. Ya, sudah dipasang isolasi? Dipasangi, ayo. Dipasangi Ayumi solasinya, Ayumi. Gantian solasinya, dipasang semua. Ya, dipasang semua solasinya. Nanti biar tinggal memasangkan. Ya, kalau ada temannya yang kesulitan, namanya diskusi, belajar kelompok. Kalau temannya Anda bisa jawab, bisa. Nanti tanyakan ke gurunya. Ayo saling bertanya, bertukar informasi. Tarik napas biar tidak grogi nanti ketika mau maju ke depan. Bisa taruh di atasnya ya solasinya ya. Ayo kurang 2 menit lagi. Kurang 2 menit lagi. Segera dipasang solasinya. Ayo digunting-gunting. Sepertinya kelompok 3 sudah ready ya. Ya, tinggal kelompok 2 yang masih belum, masih proses menggunting. Ayo, kurang 2 menit lagi. Segera ya. Ayo berbagi solasinya. Ini ada. Ini Mas. Isolasi tengahnya sini ya, isolasi sini ya. Isolasi kayak gini ya. Isolasi ya. Ayo disolasi. Ini ya, isolasi ya. Yuk, isolasi jangan terlalu banyak-banyak dipegang dua-duanya. Langsung disolasi. Sudah? Mungkin kalau yang sudah selesai bisa dibantu temennya untuk mengguntingnya ya. Bisa dibantu.
Sudah. Sudah ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah. Jangan semua, sudah. Jangan semua. Jangan semua, nanti bisa dimintakan sini ya. Jangan semua diisolasi. Sudah, waktunya habis. Dah, waktunya habis. Waktunya habis. Semuanya perhatikan ke depan. Semua alatnya ditaruh ke mejanya masing-masing. Tunggu instruksi selanjutnya. Ayo, fokus. Ayo, konsen. Ayo, konsentrasi. Dah, jadi habis ini mempresentasikan hasilnya, ya, kelompok yang lain melihat, memberikan umpan balik, ya, oh itu benar, itu salah, seharusnya ini. Misalkan ada yang salah. Understand anak-anak? Yeah. Coba kelompok 1. Diambil sudah salah satu. Diambil. Nyoba acak sudah, diacak. Ayo maju ke depan, satu saja. Semua sebentar maju ke depan, baris. Bawa satu saja, udah dibawa satu. Nah, dibawa satu. Dibawa satu, nyoba. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Dah. Coba. Kelompok 1. Dengan siapa ini? Nada. Nada. Itu apa itu? Apa itu? 1. Orang sedang apa itu? Memohon. Memohon apa? Doa. Berdoa. Benar ini orang berdoa? Betul? Ya, orang berdoa. Berarti sesuai Pancasila keberapa? 1. Silakan ditempel. Nyoba. Nah, siapa ini? Friska. Itu orang sedang apa? Gotong royong. Gotong royong, kerja bakti. Pancasila keberapa? 3. Bergotong royong. Silakan ditempel. Nah, Ayumi. Ini orang sedang apa ini? Orang sholat. Berarti Pancasila keberapa? 1. Pinter. Ditempel di samping, ya di bawahnya, wis diluruskan. Ayo. Kamu siapa? Arsya. Pancasila keberapa itu? Keempat. Orang sedang menjenguk orang sakit. Ayo, kelompok yang lain dilihat. Menjenguk orang sakit, berat katanya Pancasila keempat. Betul apa salah? Pancasila keberapa? 3. Berapa? Menjenguk orang sakit sesuai Pancasila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo ditempelkan. Kedua. Ya, kamu apa? Oh, sama. Orang apa itu? Sholat Pancasila ke-1. Samping aja, samping. Kamu Pancasila keberapa itu? Coba dilihatkan. Oh, orang sholat lagi. 1. Silakan ditempel. Nyoba silakan duduk lagi. Silakan cari Pancasila yang keempat dan kelima. Kok belum? Ayo yang bisa silakan maju.
taruh di 4 dan ke-5. Ayo, ke-4 dan ke-5. Ke-4 dan ke-5 ini, ya Pak, yang kedua kurang satu Edang. Sudah? Dah. Ayo yang ketiga ini kurang satu aja. Yang ketiga kurang satu. Yang ketiga kurang satu. Dah, wes cukup. Udah cukup, ya wes. Dah. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan. Bawa 1. Bawa 2 sudah, bawa 2. Silakan maju ke depan. Nah, kelompok 2. Caca, kamu bawa apa itu? Sila keempat. Sila keempat bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Ya, contohnya apa itu? mengutamakan kepentingan bersama. Mengutamakan kepentingan bersama. Silakan ditempel sama yang satu. Iya, bawa Pancasila keberapa? 3. Bunyinya apa itu? Kesatuan Indonesia. Ya, contohnya. Bermain dengan rukun bersama. Iya, pinter. Silakan ditempel. Yang sudah nempel bisa duduk. Ditempel kedua-duanya. Bawa berapa itu? Kamu Pancasila keberapa? 1. Bunyinya apa itu contohnya? Bersyukur kepada Tuhan. Betul? Betul. Silakan ditempel. Diva, bawa Pancasila keberapa? 4. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pinter. Apa itu contohnya? Mau menerima hasil keputusan penting. Mau menerima hasil keputusan bersama. Betul? Betul. Silakan ditempel. Nisa, Pancasila keberapa? 1. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai Iya. dengan keyakinan yang dianut. Pinter. Silakan ditempel. Bayu, bawa Pancasila keberapa itu? Berapa? Berapa? Berapa itu? Dibacakan coba. Menghormati hak-hak orang lain. Menghormati hak-hak orang lain. Pancasila keberapa itu? 4. Yang satu apa itu? Tidak memaksa pendapat pribadi orang lain. Nah, itu Pancasila keberapa? 4. Sudah ditempel. Nyoba kelompok 2. Pancasila yang kelima masih kosong. Silakan ditempel. 2 saja, 2. Ayo siapa lagi? Pancasila kelima sudah. Udah. Ya. Untuk yang terakhir, silakan kelompok 3 mempresentasikan. Semuanya. Semuanya, ayo kelompok 1, kelompok 2 diperhatikan. Kelompok 3 akan berpresentasi. Dah. Ayo. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Dibacakan satu saja ya. Ayo silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemaparan nilai-nilai Pancasila yang akan dibacakan teman-teman saya. Pertama, Masya Allah Putri, kedua, Asyadu Sariro, ketiga, Ahmad Sani Setiawan, keempat, Arina Mayang Sari, dan kelima, Mustaqil Khairatul Luci. Yuk, disebutkan satu saja. Selamat pagi, saya Masya Allah Putri. Saya mau membacakan pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Menghormati agama lain. 3. Rajin beribadah.
Nah, yang kedua. Selamat pagi, saya Jody Sadilo. Saya membacakan penghalalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang kedua. 1. Saling membantu dan menolong antar sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. 3. Bersikap sopan pada orang tua. Ayo, yang ketiga. Selamat pagi, saya Ahmad Denny Setiawan. Saya mau membacakan penghalalan sila Pancasila ketiga. 1. Cinta tanah air dan bangsa. 2. Mempelajari kesenian dari daerah lain. 3. Bermain dengan rukun bersama teman. Ayo, yang keempat. Selamat pagi, saya Ahilman Mayasari. Saya mau membacakan penghalalan yang keempat. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan pendapat orang lain. 3. Menerima musyawarah dengan harapan batin. Yang terakhir. Selamat pagi, saya Misatul Halusna. Saya mau membacakan penghalalan sila-sila yang kelima. 1. Suka memberi pertolongan kepada Ayo, yang lain diperhatikan. menghormati rasa orang lain. Bisa berbuat kepada orang lain. Kelompok 1, kelompok 2 benar yang dipresentasikan kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, ayo ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus lagi untuk kelompok 3. Bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Dah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 menempelkan gambar sesuai dengan Pancasilanya. Kelompok 2 menuliskan Pancasila kemudian ditempel. Kelompok 3 menuliskan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kemudian mempresentasikannya. Ya, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kesimpulannya tentang penerapan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwasanya kita sebagai peserta didik atau siswa itu harus bisa memahami, ya, bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan pengamalan Pancasila baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya itu tadi, ya, jika ada teman yang berbeda agama kita harus tetap rukun. Jika ada teman yang jatuh kita harus menolong. Jika ada kerja bakti, piket kelas kita harus turut serta membersihkan. Jika dalam diskusi musyawarah kita harus berpendapat dengan baik. Jika ada teman yang sakit, kita harus menjenguk dan mendoakan. Itulah kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Nyoba tepuk semangat. Nah, diskusi sudah, presentasi sudah. Habis ini saya bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan, ini mandiri, ya, tidak boleh diskusi. Silakan diisi semampunya. Silakan dikerjakan sebisanya. Ya, waktunya tidak lama. Ya, jadi segera habis ini saya bagikan. Jangan lupa nama nomor absennya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kurang. Nah, bisa disebutkan minimal masing-masing satu saja. Ya, minimal masing-masing satu saja. Jadi dikerjakan sebisanya, semampunya. Kerjakan secara mandiri. Ya, selesai di sini dikumpulkan oleh ketua kelompoknya masing-masing. Jadi yang mengumpulkan ketua kelompoknya. Ya, jadi
Pengamalan nilai-nilai Pancasila di rumah dan di sekolah. Pancasila 1 berarti di rumah apa? Ya, Pancasila yang kedua di sekolah apa? Di rumah apa? Minimal 1 saja masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Tulisannya yang bagus, diisi sesuai dengan kemampuannya. Iya, masing-masing 1. Kenapa, Bayu? Tulisannya yang besar-besar ya, jangan terlalu kecil-kecil. Biar bisa terbaca. Kalau sudah, bisa dikumpulkan ke ketua kelompoknya. Ketua kelompoknya bisa mengumpulkan di depan. Cukup dijawab 1 saja per masing-masing jawaban. Iya. Karena habis ini kita mengisi refleksi. Jadi ini sudah di akhir pembelajaran. Setelah mengetes pemahaman kalian, apakah kalian paham dengan materi pada pagi hari ini? Habis ini kita melakukan refleksi. Kenapa? Pinter.
Kurang 1 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Kurang 1 menit. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, ketua kelompoknya dikumpulkan. Ketua kelompoknya dikumpulkan, dibawa ke depan. Saya ganti dengan refleksi. Ayo. Ayo dikumpulkan, ayo ketua kelompoknya. Segera. Ayo. Sudah? Ya, kelompok 1 sudah. Ayo, ayo, segera dikumpulkan ke depan. Ini ya, refleksi. Ya, refleksi kalian belajar pada pagi hari ini. Ayo, jangan lupa nama segera. Ayo, segera. Segera diisi. Ayo, kelompok 2. Kelompok 3. Ayo, segera dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Ayo, kelompok 2. Udah, taruh sini. Ya, ditumpuk. Ayo, segera ya, diisi. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini belajar berdiferensiasi penerapan pengamalan Pancasila? Dah. Sudah kelompok 2. Ayo. Saya segera diisi namanya, dikerjakan refleksi pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian pada pagi hari ini? Ayo segera diisi. Hari ini aku belajar apa? Gampang kan? Ya, perbuatan baikku hari ini apa yang sesuai dengan Pancasila? Perbuatanku yang belum sesuai dengan pengamalan Pancasila, perbuatan yang mana? Jadi sesuai dengan kepribadian masing-masing.
Kalau sudah selesai, ketua kelompoknya bisa mengumpulkan. Kalau sudah selesai, ketua kelompoknya bisa mengumpulkan ke depan. Sudah selesai? Pintar. Ayo ketua kelompoknya segera dikumpulkan. Nah, kelompok 1 pintar, sudah selesai. Namanya jangan lupa ya. Sudah? Ayo kelompok 2 dan kelompok 3. Pintar, terima kasih kelompok 1. Ayo kelompok 3 segera, kelompok 2. Ayo dikumpulkan. Ayo sudah segera. Ayo siapa ketuanya tadi? Ayo Ajija. Ayo kelompok 2. Segera kelompok 2. Ayo kelompok 2. Segera kelompok 2. Ayo segera kelompok 2. Sudah, pinter sudah jawabannya. Bagus. Kelas 6 pinter-pinter. Dah. Ayo perhatikan semua ke depan. Tepuk semangat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita telah di akhir pembelajaran. Ya, pagi hari ini kita belajar apa tadi materinya? Pendidikan Pancasila. Apa materinya tadi? Pengamalan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham kan maksudnya apa? Jadi kita harus tolong menolong sesuai dengan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila. Ya, jadi kesimpulan pada pagi hari ini kita harus menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Understand anak-anak? Paham dengan Pancasila sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Besok pelajaran pendidikan Pancasila selanjutnya yaitu tentang hak dan kewajiban. Terima kasih atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.